Hutan Lemah Abang selalu menjadi tempat penuh mitos. Banyak orang desa di sekitar hutan itu mengatakan bahwa siapapun yang masuk terlalu jauh tidak akan pernah kembali. Di balik kabut tebalnya, mereka percaya ada sesuatu yang tinggal, sesuatu yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Orang-orang menyebutnya sebagai Nyai Kendit, dukun sakti dengan kekuatan gelap yang dapat membunuh siapa saja hanya dengan bisikan mantra dan sejumput tanah kuburan. Tapi legenda ini bukan hanya cerita kosong bagi Banyu. Ia tahu nama itu dengan sangat baik. Nyai Kendit bukan sekadar sosok mitos, ia adalah ibu kandungnya. Ditinggalkan di tepi desa ketika masih bayi, Banyu dibesarkan oleh sepasang petani miskin yang takut mengungkapkan asal-usul sebenarnya. Semua yang ia tahu tentang ibunya hanyalah desas-desus. Namun, suatu malam ketika ia beranjak dewasa, kenyataan itu datang menghantamnya. Di tengah malam yang kelam, seekor burung gagak bertengger di jendela rumahnya, matanya merah menyala. Dari paruh burung itu, jatuh segumpal daun lontar yang sudah kusam. Di atasnya tertera pesan singkat, "Datanglah ke Lemah Abang, nasibmu menantimu di sini." Banyu yang awalnya ragu, pada akhirnya memutuskan pergi ke hutan itu. Dia tidak bisa lagi mengabaikan bisikan di desanya, ketakutan orang-orang, dan rasa penasaran yang membakar dadanya. Di sanalah, di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan, ia bertemu dengan wanita tua yang wajahnya penuh kerut, namun matanya bersinar dengan cahaya merah. "Inikah anakku?" tanya wanita itu. Suaranya lebih seperti bisikan angin dari kuburan. Banyu ingin lari, tapi kakinya terasa terpasung. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca setiap pikiran dan kenangan yang pernah ia miliki. "Tak perlu takut, darahku ada dalam dirimu. Dan karenanya, kekuatanku juga," kata wanita itu sambil tersenyum dingin. "Aku akan memberimu sesuatu yang akan membuatmu menjadi raja di atas dunia ini, atau menghancurkanmu jika kau tidak siap menerimanya." Wanita itu mengangkat tangannya yang kurus, dan dari langit-langit gubuk muncul sekumpulan boneka-boneka kecil terbuat dari kain, jerami, dan rambut manusia. Setiap boneka tampak seperti orang yang berbeda, lengkap dengan pakaian kecil dan wajah yang seperti sungguhan. "Inilah Santet, anakku," katanya. "Dengan boneka ini, kau bisa membunuh siapa saja. Tapi kau harus tahu, kekuatan ini adalah pedang bermata dua." Banyu tidak percaya apa yang dilihatnya. Namun, malam itu adalah awal dari kegelapan yang akan mengubah hidupnya. Dengan bimbingan Nyai Kendit, Banyu mulai mempelajari ilmu-ilmu hitam, termasuk mantra untuk mengendalikan jiwa orang lain dan membawa malapetaka dengan hanya sebuah boneka santet. Namun, seiring kekuatan itu tumbuh, rahasia lain pun mulai terungkap. Santet yang ia gunakan mulai menyeretnya ke dalam misteri yang lebih dalam tentang siapa ibunya sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada desa tempat Banyu berasal. Boneka pertama. Seminggu setelah pertemuan pertamanya dengan Nyai Kendit, Banyu kembali ke desa dengan pikiran yang penuh kekacauan. Tangan kanannya menggenggam erat boneka kecil yang terbuat dari kain usang dan rambut manusia. Boneka yang telah diberikan oleh ibunya. "Mulailah dengan seseorang yang pantas mendapat hukuman," pesan Nyai Kendit. "Seseorang yang sudah mengotori dunia ini." Di benaknya, nama itu langsung muncul, Kisadra. Seorang rentenir tua yang selama bertahun-tahun telah membuat keluarganya dan banyak warga desa menderita. Ia adalah sosok yang sering memeras dengan bunga utang yang melangit. Orang-orang yang tidak mampu membayar sering kehilangan sawah, ternak, bahkan rumah mereka. Dan bagi Banyu, Kisadra adalah salah satu alasan keluarganya yang mengadopsinya jatuh miskin. Malam itu, di dalam bilik kecilnya, Banyu duduk bersila di hadapan boneka itu. Matanya menatap api lilin yang bergetar di ujung meja. Dalam pikirannya, wajah Kisadra terus melayang. Banyu merapal mantra yang diajarkan Nyai Kendit.
Suaranya bergetar saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dengan jarum tajam, ia menusuk dada boneka itu. Di saat yang sama, jauh di ujung desa, Kisadra yang sedang duduk di rumahnya tersentak hebat. Tangan kirinya mencengkeram dadanya, sementara wajahnya memucat. Jantungnya terasa seperti ditusuk sesuatu yang tajam. Ia jatuh tersungkur di lantai, menggelepar, sambil memanggil-manggil istrinya yang tak berdaya membantu. Hanya butuh beberapa menit, dan Kisadra menghembuskan napas terakhir. Keesokan harinya, berita tentang kematian mendadak Kisadra menyebar cepat di desa. Banyak yang bersyukur atas kematiannya, meskipun ada juga yang ketakutan. Dalam hati, Banyu merasa puas, namun bayangan wajah Kisadra saat ajal menjemputnya terus menghantuinya. Ini hanya permulaan, pikir Banyu sambil menatap boneka itu. Namun kepuasan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Saat ia tidur, dalam upaya mencari kejelasan, Banyu kembali ke hutan untuk menemui ibunya. Nyai Kendit duduk di atas batu besar, menyambutnya dengan tawa kecil. "Kau telah mengambil nyawa pertamamu, anakku," katanya sambil menatap tajam. "Bagaimana rasanya?" Banyu tidak menjawab, hanya menatap boneka yang ia bawa. Tapi ingat, santet bukan tanpa konsekuensi. Jiwamu dan jiwanya kini terikat. Semakin banyak kau gunakan kekuatan ini, semakin berat bayang-bayang yang akan kau pikul. Banyu menggertakkan giginya. Ia merasa bingung dan marah. "Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" Nyai Kendit hanya tersenyum. "Karena semua kekuatan ada harganya. Dan sekarang, tugasmu belum selesai. Dunia ini penuh dengan mereka yang pantas dihukum. Orang-orang korup, orang-orang serakah. Gunakan kekuatanmu dengan bijak, atau jadilah korban kekuatan itu sendiri." Namun, semakin hari Banyu menggunakan kekuatan itu, korban-korbannya bertambah, dan begitu pula mimpi buruknya. Ia mulai melihat bayang-bayang mereka di siang bolong, mendengar rintihan mereka di kegelapan malam. Setiap korban yang ia santet seolah menarik sebagian kecil dari jiwanya, membuatnya merasa hampa perlahan-lahan. Korban berikutnya adalah seorang saudagar kaya yang terkenal memperkosa gadis-gadis muda. Kemudian kepala desa yang menggunakan kekuasaannya untuk merampas tanah penduduk. Setiap boneka yang ia gunakan membawa kepuasan singkat, tetapi rasa takut yang tak terjelaskan mulai menjalari tubuhnya. Namun, korban keempat adalah seseorang yang tidak pernah ia sangka akan menyulitkannya. Darsa, seorang pemburu misterius yang tidak hanya melawan santetnya, tapi juga berhasil mengembalikan energi itu padanya. Darsa ternyata bukan manusia biasa. Dan di sanalah kisah Banyu mulai berbelok ke arah yang lebih kelam. Lawan yang tak diduga. Banyu telah merasa percaya diri dengan kekuatan barunya. Hingga malam itu, ia memutuskan untuk mengarahkan santetnya pada Darsa, seorang lelaki pendiam di desanya. Awalnya, Banyu mengira Darsa hanyalah pemburu biasa. Tapi cerita-cerita di desa mengatakan bahwa Darsa tidak sepenuhnya manusia. Beberapa menyebutnya keturunan makhluk halus, beberapa percaya ia punya ilmu kebal yang membuatnya tak mempan terhadap senjata dan mantra. Darsa tidak pernah ikut campur dalam urusan orang desa. Tapi, beberapa waktu terakhir, Darsa mulai memperingatkan warga untuk menjauhi Banyu. Diam-diam, Darsa mengamati apa yang telah dilakukan Banyu dan bagaimana korban-korbannya mati dalam keadaan mengenaskan. Anak muda itu bermain dengan kekuatan yang tidak ia pahami, dan suatu saat, kekuatan itu akan menyeret kita semua ke dalam bencana. Ujar Darsa kepada kepala desa suatu malam. Banyu merasa terancam. Ia tahu, jika dibiarkan Darsa akan membuka rahasianya kepada semua orang. Dengan kemarahan dan rasa takut yang bercampur, ia kembali ke bilik kecilnya, mengambil boneka kain yang telah ia siapkan. "Jika lu mau melawan gua, mari kita lihat apakah lu bisa bertahan," gumam Banyu. Ia menusukkan jarum ke kepala boneka itu, merapal mantra dengan penuh kebencian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat jarum menusuk boneka itu, Banyu merasa tubuhnya tersentak hebat, seperti ada tenaga yang terpantul balik ke arahnya. Lilin di depannya padam seketika, dan angin dingin berhembus masuk ke dalam bilik kecilnya,
membawa aroma busuk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tempat lain, di tengah hutan, Darsa berhenti dari perburuannya. Ia menutup matanya, merasakan getaran aneh di udara. Dengan tenang, ia menyalakan api di tengah-tengah lingkaran yang ia buat dari daun sirih dan kemenyan. Bibirnya bergerak merapalkan mantra pelindung. Boneka santet Banyu yang semula diam, kini tampak bergetar dan mengeluarkan suara gemeretak aneh. Darsa tidak hanya bertahan, ia juga mengembalikan energi gelap itu kepada Banyu. Di biliknya, Banyu tiba-tiba menjerit kesakitan. Dadanya terasa seperti dipukul berkali-kali. Darah mengalir dari hidungnya, dan ia terjatuh ke lantai. Dalam kebingungannya, ia meraih boneka itu, mencoba merapal mantra baru, tapi kekuatan itu sudah terlalu kuat. Kau bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami, Banyu. Suara itu bergema di kepalanya, namun bukan suara Darsa. Itu suara lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat dari santet yang ia gunakan. Suara itu menertawakannya, seolah memperingatkan bahwa kekuatan santet bukan sekadar alat pembalasan. Dalam ketakutannya, Banyu tersungkur tak sadarkan diri. Sementara itu, Darsa berdiri di tepi hutan, menatap ke arah rumah Banyu dari jauh. Ia tahu, ini baru permulaan. Ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada Banyu sendiri. Namun, Darsa tak berniat membiarkan kekuatan itu mengambil kendali atas desanya. Keesokan harinya, Banyu terbangun dengan tubuh penuh luka goresan, seperti cakaran makhluk buas. Boneka santetnya tergeletak di sudut ruangan, namun kini rusak dan hangus sebagian. Nyai Kendit yang tiba-tiba muncul di biliknya tampak gelisah, sesuatu yang belum pernah dilihat Banyu sebelumnya. "Apa yang kau lakukan?" bentak Nyai Kendit. "Kau telah memicu perhatian mereka." "Siapa? Mereka siapa?" tanya Banyu dengan suara gemetar. "Para penjaga alam ini. Orang seperti Darsa adalah penjaga batas. Dia melindungi keseimbangan. Tapi kau telah membangunkan kekuatan yang seharusnya tetap tertidur." Namun, perasaan dendam dan amarah Banyu tidak hilang. Meski ia tahu Darsa adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia sangka, ia menolak menyerah. Disinilah kisah ini mulai berubah menjadi bentrokan dramatis antara dua sosok. Banyu yang terus mencoba menguasai kekuatan santet untuk melawan Darsa, dan Darsa yang tidak hanya harus bertahan, tetapi juga melindungi desa dari bayang-bayang kehancuran. Apakah Banyu akan berhasil mengalahkan Darsa, atau justru kekuatan yang ia gunakan akan membinasakannya terlebih dulu? Pertarungan di batas kekuatan. Hutan lemah abang sunyi, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Malam itu, bulan purnama memantulkan cahaya redup yang membuat bayangan terlihat lebih panjang dan menyeramkan. Banyu berdiri di tengah lapangan kosong di dalam hutan, boneka santet yang ia siapkan tergenggam erat di tangannya. Dengan napas berat, ia memulai langkah pertama menuju konfrontasi terakhirnya dengan Darsa. Darsa, yang sudah menunggunya di sana, berdiri tegap dengan parang di satu tangan dan seutas tali yang diikatkan pada jimat pelindung di tangan lainnya. Terlihat matanya tajam memindai gerak-gerik Banyu. Hawa di sekeliling mereka terasa tegang, seperti dua kekuatan yang sedang menunggu waktu untuk saling bentrok. "Berhentilah Banyu," kata Darsa. Suaranya tegas namun mengandung nada iba. "Kau sudah mengambil terlalu banyak nyawa. Balasan yang kau cari tidak akan pernah memberi ketenangan." Banyu tertawa kecut. Suara tawanya memecah keheningan. "Apa lu pikir gua peduli? Semua ini bermula karena dunia ini penuh dengan orang seperti mereka, seperti lu yang diam saja saat orang-orang jahat melakukan apapun yang mereka mau. Lu yang takut, Darsa. Lu dan desa lu ini semua pengecut." "Kau salah," balas Darsa. "Apa yang kau lakukan bukan untuk keadilan. Kau hanya mempermainkan maut, dan kini maut itu datang untukmu." Banyu tak lagi mendengar.
Dengan kemarahan yang membara, ia mencabut jarum dari sakunya dan menusuk dada boneka yang ia bawa sambil merapalkan mantra keras-keras. Serangan itu cepat, banyak lawannya sudah ambruk hanya dengan tusukan pertama pada boneka itu. Namun, Darsa tak jatuh. Ia bergeming, matanya tetap fokus pada Banyu. Mantra itu tidak bekerja. Banyu terkejut, tangannya gemetar memegang boneka, lalu merapal mantra sekali lagi, lebih kuat, dan menusuk bagian kepala boneka itu. Namun, Darsa tetap berdiri tegak. "Sudah kubilang, aku tidak seperti mereka," kata Darsa sambil melangkah maju. Parangnya berkilat terkena sinar bulan. "Kau lupa bahwa aku tidak hanya memburu binatang, aku memburu ilmu kegelapan seperti milikmu." Banyu panik. Ia merogoh kantong kainnya, mengeluarkan segenggam debu kuburan, lalu melemparkannya ke arah Darsa. Tapi sebelum debu itu menyentuh tanah, Darsa memukul tangan Banyu dengan punggung parangnya. Boneka santet itu terlepas dari genggaman Banyu, jatuh ke tanah. Pertarungan menjadi fisik. Banyu melayangkan pukulan, tapi Darsa yang lebih berpengalaman menangkis dan menjatuhkannya ke tanah. Kekuatan itu hanya memperdayamu, Banyu. Ia tidak membuatmu lebih kuat, hanya lebih lemah. Darsa berseru, suaranya dipenuhi amarah. Banyu tidak menyerah. Lah merangkak ke arah boneka yang terjatuh, tapi Darsa lebih cepat. Dengan gerakan sigap, ia menancapkan parangnya ke tanah, tepat di depan boneka itu. Parang itu menghancurkan benang mantra yang mengikat jiwa boneka pada korbannya. Sekali lagi, Banyu terlempar ke belakang. Tubuhnya tersentak seperti tersambar petir. Tubuhnya terasa lemah, seolah semua energi telah diambil darinya. "Bagaimana?" gumam Banyu, matanya perlahan kehilangan kilatan amarahnya. "Bagaimana lu bisa lebih kuat dari gua?" Darsa berdiri tegap di atasnya, memandang Banyu dengan dingin. "Aku tidak lebih kuat darimu, tapi aku tahu batas. Kau tidak. Kau terlalu sombong untuk menyadari bahwa ilmu seperti ini hanya akan menghancurkanmu perlahan-lahan." Dengan napas yang berat, Darsa menyarungkan parangnya dan berbalik meninggalkan Banyu yang tergeletak di tanah. Kejatuhan yang semakin dalam. Banyu terbangun keesokan harinya di tengah hutan. Tubuhnya terasa remuk, tapi amarah di dalam hatinya masih menyala-nyala. Kekalahannya dari Darsa terasa seperti duri yang menghujam dalam. Tapi alih-alih merenungkan kesalahannya, Banyu memutuskan untuk menjadi lebih nekat. "Gua tidak bisa kalah seperti ini," gumamnya sambil mengepalkan tangan. "Gua harus lebih kuat." Dengan sisa kekuatannya, ia berjalan terseok-seok menuju sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, tempat di mana Nyai Kendit biasa menunggunya. Wanita tua itu berdiri di depan gubuk, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Jangan datang padaku dengan niat sehitam ini, anakku," kata Nyai Kendit dengan suara berat. "Kekalahanmu dari Darsa adalah peringatan. Jika kau lanjutkan, kau tak hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi juga jiwa-jiwa yang kau sentuh." "Ajarkan aku lebih banyak," desak Banyu. "Ajarkan ilmu yang lebih kuat. Aku tidak peduli apa risikonya." Nyai Kendit menatap Banyu lama, matanya seperti mencari sesuatu di dalam jiwa anak itu. Lalu ia menggeleng. "Kau bukan hanya keras kepala, kau sudah terlalu dalam. Tidak ada yang bisa aku ajarkan lagi padamu tanpa menghancurkan dirimu." Banyu mencengkeram pundak Nyai Kendit dengan keras. "Kalau begitu, aku akan mencari jalanku sendiri. Jangan halangi aku, Nyai." Wanita tua itu tak melawan. Ia hanya menatap Banyu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa anak yang ia besarkan kini telah menjadi korban kekuatan jahat yang pernah ia pelajari sendiri. Banyu meninggalkan Nyai Kendit dan kembali ke desa dengan niat jahat. Jika ia tak bisa mengalahkan Darsa sekarang, ia memutuskan untuk menciptakan lebih banyak rasa takut. Kali ini, ia memilih Merta, seorang saudagar yang terkenal licik dan sering mencurangi warga desa. Banyu mengikuti Merta dari kejauhan selama beberapa hari, mengumpulkan potongan rambutnya, tanah bekas injakan kakinya, dan sedikit debu dari pintu rumahnya. Ia menggunakannya untuk menciptakan boneka baru,
lebih kuat dan lebih berbahaya daripada boneka sebelumnya. Malam itu, ia memulai ritualnya lagi. Kali ini, mantranya lebih gelap dan lebih mengerikan, membawa hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya. Ia menusukkan jarum ke kepala boneka itu dengan penuh kebencian. Di rumahnya, Merta yang sedang tertidur tiba-tiba menjerit. Tubuhnya mengejang hebat, matanya berputar hingga hanya terlihat putihnya. Para tetangga yang mendengar teriakan itu hanya bisa berdiri ketakutan di luar rumahnya, takut untuk masuk. Pagi harinya, Merta ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh lebam, seperti dipukul sesuatu yang tidak terlihat, dan matanya tetap terbuka lebar dengan tatapan horor. Namun, peristiwa itu tidak luput dari perhatian Darsa. Ia melihat pola yang sama pada korban baru ini. Dengan keahliannya sebagai pemburu, ia dengan cepat menemukan jejak yang mengarah pada Banyu. Anak itu tidak belajar, gumam Darsa sambil mengasah parangnya. Darsa tahu ia tidak bisa hanya bertahan kali ini. Ia harus mengakhiri ancaman Banyu sekali untuk selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa kali ini Banyu mungkin telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Bentrokan terakhir. Malam itu, di tengah hujan deras, Darsa menemukan Banyu di sebuah gubuk kosong di hutan. Banyu sedang mempersiapkan ritual baru. Boneka di tangannya terlihat lebih besar dan tampak lebih menakutkan. "Kau benar-benar nekat," kata Darsa sambil masuk ke dalam gubuk. Banyu mendongak. Wajahnya berubah saat melihat sosok Darsa. Kali ini, ia tidak panik. "Gua tahu lu akan datang," katanya sambil tersenyum lemah. "Gua udah siap nih." "Kau tidak paham apa yang kau lakukan, Banyu," Darsa memperingatkan. "Setiap kali kau menggunakan kekuatan itu, kau menghancurkan jiwamu sendiri." "Dan gua tidak peduli," Banyu berteriak, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. "Lu selalu berdiri di jalan gua, seolah lu tahu segalanya. Gua bakal mastiin malam ini adalah malam terakhir lu." Banyu menusukkan jarum ke boneka itu, tetapi Darsa tidak memberi kesempatan. Dengan cepat, ia melemparkan parang ke arah boneka, memotongnya menjadi dua sebelum mantranya bisa selesai. Benturan itu menciptakan ledakan kecil. Banyu tersentak mundur, tubuhnya jatuh ke dinding gubuk. "Kau tidak akan pernah menang melawan kebenaran," kata Darsa sambil berjalan mendekati Banyu. Banyu mencoba menyerang Darsa dengan tangan kosong, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Dalam upaya terakhirnya, ia jatuh tersungkur, napasnya terengah-engah. Gua hanya ingin mereka merasakan apa yang gua rasakan," gumam Banyu, air matanya bercampur darah. "Kau salah memilih jalan, anak muda," jawab Darsa sambil berjongkok di hadapan Banyu. "Kau hanya menciptakan kehancuran, bukan keadilan." Di bawah hujan deras, Banyu akhirnya menyerah. Tubuhnya melemah hingga tak sanggup berdiri, dan napas terakhirnya terhembus tanpa sisa perlawanan. Setelah kematian Banyu, hutan Lemah Abang kembali sunyi. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya melenyapkan rasa takut yang kini menyelimuti desa. Orang-orang mulai berbicara dalam bisikan, menyebut nama Banyu dengan nada takut dan penuh perdebatan. Sebagian memandangnya sebagai korban, sebagian lainnya menyalahkannya atas kehancuran yang ia bawa. Darsa kembali ke rutinitasnya sebagai pemburu, tetapi kali ini dengan beban yang tak tampak. Dalam sepi hutan, ia sering merasa seperti mendengar suara Banyu memanggil namanya. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai rengekan penuh penyesalan. Nyai Kendit, meski merasa bersalah atas apa yang terjadi pada muridnya, tidak pernah meninggalkan hutan. Ia tetap berada di gubuknya, menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Beberapa warga yang memberanikan diri datang kepadanya mengatakan bahwa ia sering terlihat berbicara sendiri, memanggil nama Banyu dalam tangisan. Namun, kisah ini belum selesai. Suatu malam, Darsa merasakan sesuatu yang aneh di udara. Hutan, yang biasanya bersahabat dengannya, terasa seperti menyembunyikan sesuatu. Ada binatang yang menghindari jejaknya, dan beberapa kali ia mendapati lingkaran debu hitam di tanah.
ilmu itu belum benar-benar hilang, gumamnya pada dirinya sendiri. Salah satu korban santet banyu, seorang saudagar bernama Merta yang meninggal dengan kondisi mengenaskan, mulai muncul di mimpi beberapa warga desa. Merta tidak hanya memanggil mereka, ia memohon pertolongan, mengatakan bahwa jiwanya terperangkap di suatu tempat di hutan. Darsa, yang mendengar desas-desus itu, memutuskan untuk mencari tahu. Suatu malam, ia kembali ke tempat di mana ia terakhir kali melawan banyu. Tanahnya terlihat biasa saja, tetapi ada bekas luka samar yang menunjukkan kehancuran di malam itu. Di tengah lapangan tandus itu, ia menemukan sisa boneka-boneka yang Banyu gunakan. Boneka-boneka itu tampak hancur sebagian, tetapi aura gelapnya belum benar-benar hilang. Ketika Darsa memegang salah satu boneka itu, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Ada suara seperti tawa kecil bergema di kepalanya. Mereka yang terperangkap masih menunggu. Bisikan itu terdengar jelas. Merasa ada sesuatu yang salah, Darsa akhirnya mendatangi Nyai Kendit. Wanita tua itu tampak lebih ringkih dari biasanya, duduk di depan gubuk dengan tatapan kosong ke arah hutan. "Banyu telah tiada," kata Darsa. Suaranya tegas. "Tapi ilmunya meninggalkan luka di desa ini. Bagaimana aku bisa menghentikannya?" Nyai Kendit tertawa kecil. Suara yang terdengar getir. "Kau pikir kematian menghapus dosa-dosa? Tidak, Darsa. Ilmu seperti yang dia gunakan tidak berhenti hanya karena pemiliknya mati. Ilmu itu seperti benih. Jika kau tidak mencabutnya sampai ke akarnya, ia akan terus tumbuh." Darsa mengangguk. Matanya tajam menatap Nyai Kendit. "Bagaimana aku mencabut akar itu?" Wanita tua itu terdiam lama sebelum berbicara. "Ada ritual terakhir yang bisa kau lakukan, tapi ritual itu tidak mudah. Kau harus pergi ke tempat di mana semua ini dimulai. Makam Ayah Banyu. Hancurkan sumber dendamnya dan bebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di sana." Darsa tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Malam itu, ia berangkat menuju makam tua di ujung desa, tempat Ayah Banyu dimakamkan. Apa yang ia temukan di sana akan menjadi jawaban atas kekacauan yang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Darsa tiba di makam Ayah Banyu di tengah malam, di bawah langit yang kelam. Makam itu dikelilingi pohon-pohon tua, dan udara di sana terasa berat, seperti dipenuhi kemarahan yang tak terucapkan. Di tengah nisan yang penuh lumut, Darsa menemukan jimat yang tertanam di tanah. Jimat itu memancarkan energi gelap, membenarkan apa yang dikatakan Nyai Kendit. Ketika Darsa mencoba mencabut jimat itu, suara jeritan terdengar dari segala arah. Bayangan hitam bermunculan dari pohon-pohon, membentuk sosok yang menyerupai Banyu. Matanya merah menyala dengan kebencian. "Kau ingin menghancurkan apa yang tersisa dariku?" Sosok itu bertanya dengan suara dingin. Darsa mengangkat parangnya. "Sudah cukup banyak kehancuran yang kau buat, Banyu. Ini waktunya mengakhirinya." Bayangan itu menyerang, tetapi Darsa tetap teguh. Dengan jimat pelindung di tangannya, ia menancapkan parang ke tanah, tepat di atas jimat gelap itu. Sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti area tersebut, menghancurkan bayangan itu, sekaligus menghapus energi gelap di sekitarnya. Jeritan Banyu terdengar memudar, dan malam itu kembali sunyi. Darsa terjatuh ke tanah. Tubuhnya lelah tetapi lega. Ia tahu dendam Banyu dan ilmu gelap yang ia gunakan telah berakhir. Hari berikutnya, suasana desa perlahan kembali tenang. Warga tidak lagi dihantui rasa takut, meski luka akibat kejadian itu masih terasa. Darsa, meski lelah, melanjutkan hidupnya sebagai pelindung desa. Ia menyimpan jimat terakhir Banyu di sebuah tempat tersembunyi, memastikan tidak ada yang mengulangi kesalahan yang sama. Di tengah hutan, Nyai Kendit hanya memandangi hutan dengan kosong. Kehilangan muridnya adalah pukulan berat, tetapi ia sadar itu harga yang harus ia bayar atas ilmu yang ia ajarkan. Hutan lemah abang kini diam, membawa cerita kelam yang hanya tinggal kenangan bagi mereka yang masih hidup. Cerita ini mengingatkan untuk hidup dengan hati yang baik, bijak, dan bertanggung jawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurangnya. Tolong bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.